Oke, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kami masih bisa berdiskusi untuk mengerjakan tugas dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Materi yang akan kita diskusikan yang adalah Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang beranggotakan Aldina Mulia Sinai dengan NIM 224000162, Ayu Fatmawati dengan NIM 224000122, Anugrah Winur Kholis dengan NIM 224000185, dengan saya sendiri Andika Putra Pratama dengan NIM 224000140, Duni Rumawan dengan NIM 224000231, Fatah Amiruddin dengan NIM 224000119, Hidayanti dengan NIM 224000198, kemudian ada Muhammad Jazuli Mustafa dengan NIM 224000181, kemudian ada Muhammad Angki dengan NIM 224000239. Slide berikutnya mengenai pengertian Bank Perkreditan Rakyat yang pada kali ini akan disampaikan oleh Saudari Aldia. Pada Saudari Aldia, saya persilakan. Terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan apa pengertian Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Status BPR diberikan kepada Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbuh Pitih Nagari atau LPN, Lembaga Perkreditan Desa atau LPD, Bank Kredit Desa atau BKD, Badan Kredit Kecamatan atau BKK, Kredit Usaha Rakyat Kecil atau KURK, dan Lembaga Perkreditan Kecamatan LPK, Bank Karya Produksi, BKPD, dan lembaga-lembaga lainnya. Lembaga-lembaga tersebut telah berkembang dari lingkungan masyarakat Indonesia serta masih diperlukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 memberikan kejelasan status lembaga yang dimaksud untuk menjamin kesatuan dan keseragaman dalam pembinaan dan pengawasan. Maka persyaratan dan tata cara pemberian status lembaga-lembaga dimaksud ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Saudari Aldia yang telah menyampaikan mengenai pengertian Bank Perkreditan Rakyat. Di selanjutnya sejarah dari Bank Perkreditan Rakyat yang akan disampaikan oleh Saudari Ayu Fatmasari. Kepada Saudari Ayu Fatmasari, saya silakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Bank Perkreditan Rakyat. Di mana sejarah terbentuknya Bank Perkreditan Rakyat atau BPR berakar sejak zaman penjajahan Belanda. Perkreditan rakyat di Indonesia dimulai sejak abad 19 dengan berdirinya Bank Kredit Rakyat atau BKR dan Lumbung Desa yang dibangun dengan tujuan membantu para petani.
pegawai, dan buruh agar dapat melepaskan diri dari jeratan para lintah darat atau rentenir yang membebankan dengan bunga sangat tinggi. Pada masa pemerintahan koloni Belanda, perkreditan rakyat dikenal masyarakat dengan istilah lambung desa, bank tani, dan bank dagang desa, yang saat ini hanya ada di Jawa dan Bali. Pada tahun 1929, berdiri badan yang menangani kredit di perdesaan, yaitu Badan Kredit Desa atau BKD yang terdapat di Pulau Jawa dan Bali. Sementara untuk pengawasan dan pembinaan, pemerintah kolonial Belanda membentuk khas pusat dan dinas perkreditan rakyat dengan nama lembaga yaitu Instansi Kas Pusat atau IKP. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Saudari Ayu Fatmasari yang telah menyampaikan mengenai istilah dari Bank Perkreditan Rakyat. Yang berikutnya ada fungsi dari BPR, Bank Perkreditan Rakyat, yang pada siang hari ini akan disampaikan oleh saudara Wing. Kepada saudara Wing, saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya Pak Moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari Badan Perkreditan Rakyat. Yang pertama, memiliki fungsi memberikan pelayanan perbankan kepada masyarakat yang sulit atau tidak memiliki akses ke bank umum. Yang kedua, memberi bantuan kepada pemerintah dalam mendidik masyarakat dalam memahami pola nasional agar akselerasi pembangunan di sektor pedesaan dapat dipercepat. Yang ketiga, menciptakan pemerataan kesempatan perusahaan, terutama bagi masyarakat pedesaan. Dan yang terakhir atau nomor 4, mendidik dan mempercepat pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan lembaga keuangan formal sehingga terhindar dari jeratan rentenir. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada saudara Wing yang telah menyampaikan fungsi dari Bank Perkreditan Rakyat. Materi mengenai tujuan didirikannya Bank Perkreditan Rakyat, yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh saudara Doni. Pada saudara Doni, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih saudara moderator atas waktunya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari pendirian BPR. Yang pertama, diarahkan untuk memenuhi kebutuhan jasa pelayanan perbankan bagi masyarakat pedesaan. Yang kedua, menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan, sehingga para petani, nelayan, dan para pedagang kecil di desa dapat terhindar dari lintah darat, pengijon, dan pelepas uang. Ketiga, melayani kebutuhan modal dengan prosedur pemberian kredit yang mudah dan sederhana. Mungkin sebab yang dilayani adalah orang-orang relatif rendah dan rendah pendidikan. Dan yang terakhir, ikut serta memobilisasi modal untuk keperluan pembangunan dan turut membantu rakyat dalam berhemat dan menabung dengan menyediakan tempat yang dekat, aman, dan mudah untuk menyimpan uang bagi penabung kecil. Sekian, terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Doni yang telah menyampaikan mengenai tujuan berdirinya BPR. Kemudian di selanjutnya ada materi tentang kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat yang kali ini disampaikan oleh saudara Jazuli. Saudara Jazuli, saya persilakan. Terima kasih untuk moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan BPR antara lain yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menempatkan dananya dalam bentuk
Jazuli keluar ya. Oke. Jazuli metu ya iki ya. Udah masuk, Maaf, Pak. sepertinya Mas Jazuli keluar, bisa dialihkan ke saya saja, Mas. Ya ini udah masuk ya Jazuli ya. Jazuli, Udah masuk. Jazuli masuk ya. Halo, Bisa udah masuk. diulangi Maaf lagi tadi Jazuli. sinyalnya hilang. Oh ya, Ya, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan BPR antara lain yang pertama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua memberikan kredit dan yang ketiga menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI seperti deposito berjangka, sertifikat deposito atau tabungan pada bank lain. Kegiatan usaha yang tidak dapat dilakukan oleh BPR yang pertama, menerima jenis simpanan berupa giro dan ikut serta dalam melakukan lalu lintas pembayaran. Yang kedua, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali sebagai pelaku pedagang valuta asing dengan izin Bank Indonesia. Dan yang ketiga, melakukan penyertaan modal. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. oke, terima kasih kepada Saudara Jazuli yang telah menyampaikan materi mengenai kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat. Selanjutnya ada materi mengenai alokasi kredit Bank Perkreditan Rakyat yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Franky. Ada di sini, belum gabung, bisa digantikan oleh saudari Aldia. Ada saudari Aldia, saya persilakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Mbak, boleh di slide selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan alokasi kredit Badan Perkreditan Rakyat. Yang pertama yaitu dalam memberikan kredit BPR wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian. Yang kedua, dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh BPR kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan BPR tersebut. Batas maksimum tersebut adalah tidak memiliki 30% dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Saudari Aldia yang telah menggantikan Saudara Franky. Selanjutnya yaitu ada materi mengenai ketenagaan yang akan disampaikan oleh Fatah Rudi. Mas, persilakan. Ya, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mari kita lanjutkan ke slide yang selanjutnya, yaitu tentang ketentuan kelembagaan. Ketentuan kelembagaan. Yang pertama ada perizinan BPR. Poin pertama,
yaitu usaha BPR harus mendapatkan izin dari Menteri Keuangan, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat diatur dengan undang-undang tersendiri. Kemudian poin yang kedua, ada izin usaha BPR diberikan kepada Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. Kemudian nomor 2, bentuk hukum BPR. Bentuk hukum BPR dapat berupa perusahaan daerah, badan usaha milik daerah, koperasi perseorangan terbatas, berupa saham atas nama dan bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Yang nomor 3, kepemilikan BPR. Poin pertama, BPR dapat diartikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama di antara warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, dan pemerintah daerah. Nomor 4, pembinaan dan pengawasan BPR. Pengawasan Bank Indonesia terhadap BPR meliputi pertama, pemberian bantuan dan layanan perbankan kepada lapisan masyarakat yang rendah yang tidak terjangkau bantuan dan layanan bank umum, yaitu dengan memberikan pinjaman kepada pedagang atau pengusaha kecil di desa maupun di pasar agar tidak terjerat rentenir dan menghimpun dana masyarakat. Kedua, membantu pemerintah dalam ikut mendidik masyarakat guna memahami pola nasional dengan adanya akses pembangunan. Yang ketiga, penciptaan pemerataan kesempatan berusaha bagi masyarakat. Dalam melakukan pengawasan akan terjadi beberapa kesalahan, yaitu organisasi dan sistem manajemen termasuk di dalamnya perencanaan yang ditetapkan. Kedua, kekurangan tenaga terampil dan profesional. Tiga, mengambil kesulitan likuiditas. Yang terakhir, belum melaksanakan fungsi DPR sebagaimana mestinya sesuai undang-undang. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Saudara Fatah yang telah menyampaikan mengenai ketentuan kelembagaan BPR. Kemudian bagi materi berikutnya adalah strategi pengembangan bank perkreditan rakyat yang pada kesempatan ini akan diberikan oleh Saudari Hidayati. Kepada Saudari, persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan tentang strategi pengembangan bank perkreditan rakyat. Terdiri dari 3 strategi. Yang pertama yaitu langkah-langkah untuk mensosialisasikan keberadaan BPR syariah. Bukan saja produknya, tetapi juga sistem yang digunakan perlu diperhatikan. Yang kedua yaitu usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas SDM dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan mengenai lembaga keuangan syariah serta lingkungan yang mempengaruhinya. Yang ketiga yaitu melalui pemetaan potensi dan optimasi ekonomi daerah akan diketahui beberapa besar kemampuan BPR syariah dan lembaga keuangan syariah yang lain dalam mengelola sumber-sumber ekonomi yang ada. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Saudari Hidayanti yang telah menyampaikan strategi pengembangan BPR. Selanjutnya ada kesimpulan yang akan saya bacakan. Fungsi secara umum adalah menghimpun dana dari masyarakat luas atau bisa disebut sebagai funding dan menyalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit, bisa disebut sebagai lending. Sebagai tujuan, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sementara bank menurut undang-undang ini adalah bank usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan
taraf hidup masyarakat. Kegiatan atau usaha yang dilarang bagi PPR adalah yang pertama, menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Kedua, melakukan kegiatan usaha dalam bentuk valuta asing. Ketiga, melakukan peransurasian. Keempat, melakukan penyertaan modal. Dan yang kelima, melakukan usaha lain di luar kegiatan yang ditetapkan di atas. Mungkin itu saja si presentasi dari kelompok kami. Mungkin selanjutnya ada sesi diskusi. Di sesi diskusi ini kemarin kita ambil 2 pertanyaan dari kelompok lain. Untuk pertanyaan yang pertama itu ada dari saudari Ana Octavia. Pertanyaannya, kenapa harus ada izin dari Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing? Nah, dalam hal ini pertanyaan tersebut akan dibacakan, akan dijelaskan, akan dijawab oleh saudari Ayu. Kepada saudari Ayu, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Kemarin sudah dibahas juga di pertemuan dari Senin kemarin. Pertanyaannya itu, mengapa sih harus ada izin dari pihak bank kalau misal ada pihak asing Halo, suara aku masuk nggak? Halo, ya, iya masuk. Mbak Ayu masih ada kendala? Maaf, sempat hilang. Jawabannya yaitu benar sekali bahwa dari pihak asing, apapun yang kegiatan yang akan dilakukan, tentunya perlu izin dari pihak Indonesia, terutama dalam kegiatan perbankan yang tadi setelah pertanyaan tadi disebutkan, karena semua kegiatan di Indonesia itu perlu adanya izin apabila orang asing ataupun pihak asing ingin melakukan kegiatan di dalam Indonesia atau di dalam lingkup Indonesia ini, semua harus mendapatkan izin. Kalau semisal dari pihak Indonesia tidak mengizinkan, maka kegiatan dari pihak asing itu bisa dikatakan ilegal. Seperti itu pendapat dari kelompok kita. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kemarin selain pertanyaan dari saudari Octavia, juga ada pertanyaan dari saudara Chris, yang pertanyaannya, menurut pendapat kelompok kalian, kalau misalnya kita buka usaha, sebaiknya
kita pinjam dana itu dari bank konvensional atau bank syariah? Nah, pertanyaan ini akan dijawab oleh Saudari Idayanti. Kepada Saudari Idayanti saya persilakan. Ya, terima kasih. Dari pertanyaan Mas Kris, lebih baik kita meminjam ke bank konvensional atau bank syariah. Menurut kami yaitu ke bank syariah, karena di bank syariah itu tidak mengenal istilah bunga. Namun bunga di sini itu disebut sebagai bagi hasil karena dibuat dengan bentuk kemitraan atau kerjasama antara bank dan calon nasabah. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke. Mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain. Mungkin sekian dari diskusi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.